Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sering dengar istilah hadis sunnah, hadis sama hadis Nabi. Hadis Nabi itu ada 3. Pertama, ucapan. Kedua, perbuatan. Ada 3. Qauliyah. Kedua, fi'liyah. Ketiga, takririyah. Qauliyah, ucapan Nabi. Itu hadis ucapan Nabi. Kedua, fi'liyah, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi, sahabat yang menceritakan saya lihat seperti hadis wudu. Utsman meriwayatkan, dia lihat, perhatikan aku berwudu, kata Utsman. Kemudian beliau berwudu, kemudian penutupnya, hakaza ra'aitu Rasulullah SAW. Begini aku menyaksikan Rasulullah berwudu. Itu artinya apa? Perbuatan, hadis fi'liyah. Jadi sahabat menceritakan perbuatan Nabi. Itu hadis fi'liyah. Kalau qauliyah, perkataan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu diukur, ditentukan oleh niat, tergantung niat. Itu ucapan Nabi. Nabi yang ngomong innamal a'malu binniyat. Itu qauliyah, qaul, ucapan. Fi'liyah, perbuatan. Seperti tadi Utsman mengatakan, aku lihat Rasulullah berwudunya begini. Itu perbuatan Nabi. Nabi berwudu, diperhatikan sahabat, nanti sahabat menjelaskan. Maka aku sholat di belakang Nabi begini. Itu perbuatan Nabi, sahabat yang menerangkan. Kemudian, kok kini kopi susu mainnya lain? Memang request tadi kau. Awak tertuduh apa ngopi? Kau marah, mengasih dia kopi taruh ya. Takririyah, ketetapan Nabi. Apa itu ketetapan Nabi? Nampak sahabat melakukan sesuatu, Nabi nggak melarang, berarti Nabi membiarkan, berarti Nabi mengizinkan. Itu namanya takririyah. Contohnya hadis memakan dob itu kadal, padang pasir. Oleh sahabat ditangkapnya dob itu, dimasaknya, dimakan oleh sahabat. Nabi diam saja, berarti dob itu halal. Oleh orang Indonesia, dob diterjemahkan biawak. Sehinggonya adi pupurang di Jawa biawak kok. Nah, padahal biawak nan disiko kan apa dia bahasa Arab dah. Kalau dob tuh itu bahasa Arab. Jadi sedang jemaah dirahmati, salah terjemah. Sehingga ada sate biawak. Nah, di Jakarta. Kemudian di Jawa banyak orang makan biawak. Itu tidak boleh, karena biawak itu hidup di 2 alam. Biawak hidup di 2 alam. Sama jo kodoknya. Nah, sama jo cebong, kodok, beda tuh. Beda. Ambo mau kasih ambo membedaan sih. Takririyah, ketetapan Nabi. Jadi 3 jenis itu hadis ini. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, sekarang ada kita dengar istilah hadisnya lemah, hadisnya sahih, ya. Hadis ini dari segi jenis sudah ya. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Paham apa tidak? Kalau tidak paham, dan boleh paham. Ini kita belajar cepat ini, bisa jadi sarjana di sini. Ya. Terus hadis as-sahih, sahih, ad-dhaif. Hadis lemah, dhaifnya artinya lemah. Sahih ini betul. Ini hadis lemah. Hadis terbagi 2 saja, as-sahih dan dhaif. Yang jadi hujah untuk hukum hadis yang sahih.
hadis yang sahih. Nah, untuk nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan, bisa dengan hadis dhaif. Ya, sama juga dengan kata-kata hikmah boleh. Tapi kalau untuk hukum, hadisnya cari yang sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Itu sahih itu. Sudah disalah katakan sahih Bukhari, sahih Muslim. Jadi kalau ada orang khutbah hadis riwayat Bukhari, HR Bukhari, rawahul Bukhari, berarti sahih. Ya, sekarang orang salafi lain lagi. Hadis Bukhari ini disaksikan dulu dengan Al-Albani, seolah Al-Albani lebih hebat daripada Bukhari. Wasahahu imamuna Al-Albani. Sungguhnya disahihkan hadis Bukhari ini oleh imam kita Albani. Berarti hebat lagi Albani daripada Bukhari. Padahal Bukhari itu sudah mengatakan jami' sahih. Ini sahih. Dari sekian banyak hadisku, ini yang sahih. Berarti sudah dihukum sahih oleh Imam Al-Bukhari. Sekarang disaksikan lagi kepada Albani. Mana yang hebat Bukhari sama Albani di mata orang salafi? Mana lebih hebat? Sedangkan hadis Bukhari-nya nyocek lagi ke Imam Albani. Nah, mana yang hebat? Imam Bukhari itu Amirul Mukminin fil hadis. Gelar paling tinggi bagi muhaddis itu Amirul Mukminin. Sedangkan Albani hanya pakar hadis. Ini Amirul Mukminin, perawi hadis. Cuman orang kini kok cuma letak loh. Jenderal dipersaksikan oleh kopral, tak mungkin. Tidak. Indah itu dalam hal lain. Dalam hal lain. Tapi paham tak? Paham tak? Ini kan olahnya. Kini kok banyak istilah bersanad lah, itulah. Sanad apa kok? Ini tuh ahli hadis bersanad. Kalau bersanad sabian sanad hadis adonya. Tapi kalau menyebut hadis Bukhari, itu sanad Bukhari itu. Itu banyak orang kini kok tren-trenan maulah. Kalau tidak bersanad beko Rasul-Rasul tidak pas, malu itu lah sudah sadonya. Setelah kitab hadis dibukukan, sudah diriwayatkan dengan rawinya, itu sudah selesai. Awak kau tukang baca hadisnya, jangan sosok mantap bersanad loh. Ambo jurusan hadis, ijazahmu hadis, tapi tidak benar ubah sanad. Sanad mu Al-Azhar. Nado. Kalau anu tu lah Bukhari. Kalau awak merasa bersanad, tapaso hadis yang kau bacakan, awak sanadkan. Saya terima hadis ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, sampai Rasulullah SAW. Bila tu awak baca buku hadis sebulan jemaah pulang. Sisa tu. Apa baru? Kau kan yang kicu banyak tukang olah di dunia kau. Di dunia kau banyak tukang olah. Awak ada olah ya. Nah ada. Kalau sebelah Abu kau bersanad hadis-hadis Bukhari. Imam Bukhari punya hadis tu nak sanad angku droy. Kau sok mantap lah. Aduh Bukhari. Awak lo sok mantap lah. Sahih syaratnya 5. Syarat hadis sahih itu 5. Ya. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama muttasil sanad. Sanad bersambung. 1. Anan sanad. Aku hadis. Apa hadis tadi? Innamal a'malu hadis ini diterima Nabi dari hadis ini yang menerima dari Nabi itu adalah Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab. An Rasulullah SAW. Nah, an ini dari Bukhari diterimanya dari Siano, diterima dari syekhnya, diterima dari syekhnya, diterima nanti dari Umar.
Ini urutan nama-nama rawi ini, perawi ini, itu namanya sanad. Paham? Rangkaian, contohnya apa? Ini ada 4 orang ini. Azim, sini. Azim ya. Azim ini menerima hadis Rasulullah SAW. Ya, dari Azim disampaikannya kepada Sakri. Maksud saya memperkenalkan Sakri. Imam mantap masih bujang. Itu maksud saya. Ya. Azim juga masih bujang tapi masih kuliah. Ya. Terima, disampaikan ke Sakri, disampaikan kepada Raja. Ini Hasan. Dari Raja ke Hasan. Nanti udah kita ini Imam Bukhari. Imam Bukhari berarti apa? Kata beliau, saya terima dari hadis ini dari Hasan. Hasan mengatakan saya terima hadis dari Raja. Raja mengatakan saya terima hadis dari Sakri. Sakri mengatakan saya terima hadis dari Azim. Azim mengatakan saya terima hadis dari Umar bin Khattab. Umar mengatakan saya dengar Rasulullah berkata begini. Rangkaian ini namanya sanad. Apa namanya ini? Sanad. Antum duduk sini, berempat. Saya dengan sekejap antum bisa belajar hadis untuk 6 bulan. Cepat. Setengah jam pelajaran 6 bulan. Ya. Susunannya. Ini penting bagi antum semua. Perhatikan baik-baik. Kalau anda antum nak apa-apa hadis gitu. Adalah sarjana hadis ada PDP-nya dah. Kopi kau selesai lah. Tambah satu orang lagi. Perhatikan baik-baik. Orang menganggap ilmu hadis itu sangat sulit. Kita sekejap bisa paham hadis. Di sini saya balik tadi sahabat Nabi itu, di sahabat Nabi di sini, di sebelah Ustaz Yandi. Itu Imam Bukhari. Enggak Imam Bukhari kan? Ya, mantuk mau semudo. Itu Imam Bukhari. Nah, beliau ini menerima hadis dari sahabat Ustaz Yandi. Nah, ini ketiganya kalau menyambung sanadnya, maka namanya terpenuhi syarat pertama. Sanad terhubung, menyambung. Muttasil sanad. Ini sanad namanya. Per orangnya namanya rawi. Per orangnya namanya apa? Ini perawi hadis, perawi hadis. Ketika Imam Bukhari mengatakan saya menerima hadis dari Hasan, Hasan mengatakan saya terima hadis dari Sakri, Sakri mengatakan saya menerima hadis dari Raja, Raja mengatakan saya menerima hadis dari Ustaz Yandi. Kalau orang ini memang ketemu, maka sanad hadisnya menyambung, terpenuhi syarat hadis sahih. Kalau di sini sahabat, Ustaz Yandi off, kosong, maka hadisnya namanya mursal. 01 dari tabi'in langsung ke sahabat, langsung ke Nabi. 01 nama hadisnya mursal. Apa nama hadisnya? Putus sanad. Putus sanad. Kalau sanad ini putus di mana saja, itu nama hadis munqati', hadis lemah, tolak. Jadi kalau ada sanad yang terputus, siaga. Sini Sakri. Hilang satu sanad, jangan berubah posisi. Berarti hadis ini munqati', terputus sanad, tidak sahih. Tidak sahih. Karena putus sanadnya satu orang. Kalau sanadnya terputus 2 orang, beri 1 saja. Ini nama hadisnya mu'adal. Pokoknya kesimpulannya jangan yang munqati' mu'adal. Kalau sanad lah tak putus, mau munqati' mau mu'adal, hadis tak sahih. Jalai. Tak jalai, dan boleh jalai. Duduk dia. Nah, duduk lu. Ini belajar ilmu hadis hari ini, mahal ini. Ya, bisa satu sarjana hadisnya belum tentu paham nih. Ya. Jadi ini syaratnya hadis bersambung sanad. Hadis sahih. Syarat yang kedua, perawinya harus dobit atau harus adil dulu.
Jadi balik tadi itu sambungan periwayatan. Sekarang sifat-sifat rawi lagi. Urangnya ko lai elok ko ndak ko. Lai urang ko lai beres ko. Ko nak tampang punah segala macamnya ko. Nah, diperiksa Ustadz Yandi, dia adil. Adil itu soleh. Soleh tidak mungkin berbohong. Tidak pembohong. Diperiksa raja, soleh tidak pembohong. Soleh tidak pembohong. Soleh tidak pembohong. Soleh tidak pembohong. Itu namanya adil. Apa namanya? Terpenuhi syarat yang kedua. Sanad bersambung dan perawinya adil. Soleh. Tidak mungkin badutonya doh. Imam Bukhari, kalau ada orang memanggil binatang, terus seolah dia akan memberi makan, sampai binatang itu dekat dia, tidak dia gini makan doh. Seperti orang mengicu kucing. Ada gini kue, tidak ayam lagi doh. Tak kicu kucing, tidak makan doh, tidak terima hadisnya. Begitu Imam Bukhari ketatnya. Imam Bukhari mensyaratkan hadis ini bertemu orangnya. Kalau nggak ketemu, nggak terima hadisnya. Itu Imam Bukhari. Kok kini lah hebat lo Albani pada Bukhari. Ya, baik. Jadi sifat rawinya adil. Apa tadi? Adil. Kedua, sifat rawinya harus dobit. Dobit itu dia hafalannya kuat, sehingga hadis tadi tidak bertukar-tukar. Sama jurang suruh ke pasar. Bali lapek ke pasar, lapek. Tapuk orang, godok kan. Tidak bisa terima hadis sudah. Tidak. Palupo tidak lalu. Jadi harus ingat, kuat ingatan. Namanya dobit. Itu syarat yang ketiga. Jadi tadi sifat nantakai, sifat rawi duo. Pertama adil, soleh, tidak mungkin berbohong. Yang kedua kuatan ingatannya kuat. Dobit namanya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, syarat yang keempat pada matan hadis, tidak syaz dan ilal, tidak ada kejanggalan. Ada kejanggalan siapa yang bersedekah sesuap nasi sama dengan membangun masjid 1000 masjid. Itu enggak, itu jangan ganji itu. Ya, orang membangun musajid 9M, koknya sesuap nasi habis sebelum saji. Karena kalau mak dinyo kok. Itu janggal nama itu, bermasalah tuh. Atau ilal, ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah 5 syarat hadis sahih. Pertama, sanad bersambung. Yang kedua, rawinya soleh, adil, tidak mungkin bohong. Ketiga, hafalannya kuat. Daya ingatnya kuat. Ingat dia, Imam Bukhari itu datang ke Madinah. Dia orang Rusia. Imam Bukhari itu bukan orang Piaman. Siapa kecil orang Piaman? Mau bentah sebagai orang Piaman. Walaupun mamak mau banai. Imam Bukhari itu orang Rusia. Terdengar kehebatannya, kesohorannya, dia akan datang ke Madinah, berkumpul pakal hadis semua, berkumpul, diambil 100 hadis, diaduk-aduk sanadnya, dicampur aduk, disampaikan kepada Imam Bukhari, disusun ulang semua 100 hadis. Satu hadis itu sanadnya 40 orang, bisa saja 10 orang, 15 orang, disusun lagi oleh Imam Bukhari, sehingga sedunia orang mengakui Imam Bukhari adalah Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu orang Rusia. Jadi artinya apa? Tidak tertutup kemungkinan mana lebih dekat Rusia ke Madinah daripada Indonesia. Nama lebih dekat Rusia ke Arab atau Padang ke Arab? Lebih dekat? Mana sebenarnya kini kau? Nganjaleh lu sama aku lah. Ya, baik. Artinya tidak tertutup kemungkinan pakar-pakar hadis itu keluar dari orang Indonesia. Ya.
Ini orang Rusia saja bisa, hebat, luar biasa ya. Nah, jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah dia hadis. Nah, saya tambahkan penutup. Ini untuk wawasan saja. Yang penting hadis sahih dulu. Hadis ini kalau ada perawinya kosong, putus sanad, hadis lemah. Atau di antara 5 orang ini ada yang tukang olah, pembohong, suka berdusta, maka walaupun sanad bersambung, hadis jadi lemah. Ada kesaksian si anu itu pendusta, hadisnya tolak, hadis jadi lemah, dhaif dah, pindah hadisnya ke ujung, hadis dhaif. Nah, kalau tadi disebut hadis mursal, kalau hadis dari perawi Bukhari misalkan, ini kosong semua, langsung beliau mengatakan dari Umar bin Khattab. Ah, itu hadis mu'allaq namanya. Hadisnya namanya mu'allaq. Itu sebagai wawasan saja. Silakan antum duduk kembali ke tempat. Hadis mu'allaq, saya misalkan meriwayatkan hadis, saya sementara Imam Tirmizi. Saya ini misalkan Imam Tirmizi bisa mengatakan, saya terima hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Langsung dikaitkan ke atas, itu namanya mu'allaq. Ya, mu'allaq. Nanti yang penting ini dulu. Sudah paham apa itu hadis sahih? Berapa syaratnya? 5. Nah, kalau hadis sahih ini nambah wawasan. Hadis lemah ini nggak usah kita kaji. Ini sudah ditolak. Ini terbagi 2 lagi. Ada sahih, ada hasan. Hadis hasan. Apa beda hadis sahih dengan hasan? Kalau 5 terpenuhi tadi, hadisnya sahih. Tapi kalau lemah hafalan, maka hadisnya jadi hasan. Jadi beda hadis sahih dengan hasan itu 5 syarat terpenuhi, namun pada persoalan hafalan lemah. Dia lupa lafaznya, lemah menghafal lafaz, tapi dia tahu maknanya. Hadis jadi hasan. Hadisnya dia apa? Hasan ini diterima, termasuk hadis sahih, tapi derajatnya di bawah hadis sahih. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, hasan ini terbagi 2 lagi. Ada namanya hasan li ghairihi, ada hasan li zatihi. Ini penting juga li ghairihi. Catatan saja li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Hadis lemah tambah hadis lemah, tambah hadis lemah, tambah hadis lemah. Hadis kok lama, tapi banyak mana orang menyampaikan. Lama, aku lama sama kueknya. Ya nak? Lama, bencong. Ya nak? Bersobok bencong 50 ada. Awak sabuk hitam, kira-kira bagak awak tu berani. Ha? Bencong kau langgan kenapa awak lah? Ni bencong. Jadi bagak ni nak? Nah, artinya bayo, sipulah. Ambo pernah tu mempagaran bencong yang periuk dulu semua keringkang dulu. Hai, kami. Kira juga tahu raminya, kancang lah dia ambo sudah tu. Itu nak ada medsos. Jadi hasan li ghairihi. Hasan apa? Li ghairihi. Nah, jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis li ghairihi ini hadis lemah, kalau banyak riwayatannya dia naik derajatnya jadi hadis sahih. Ya. Sahihnya namanya hasan, ya. Sudah paham? Bisa paham? Jangan sampai beban lo kepala tu. Paham tak paham? Ambolah paham. Tolong dihapus. Saya minum kopi. Renungi sejenak sekitar 5 menit. Setelah ditutup, disimpan. Kita masuk kepada sirah. Ancak lah minum kopi susu kok, kadang kalih ya. Kalau kopi kalih ketek ya. Kalau kopi susu kadang kalih ya. Syaz dan ilal. Selamat dari syaz, selamat dari ilal. Syaz itu cacat pada matan.
cacat pada matan hadis, kejanggalan, atau pada perawi. Ya, contohnya ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan Quran. Hadis bertentangan kalimat dengan Quran. Yang ditolak apa? Hadis. Pegang Quran. Ya. Nanti ini kan prolog saja. Ya. Nanti kita bahas secara tuntas.